Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya. Pagi semuanya ya. Semoga semuanya sehat-sehat semua ya. Habis liburan 2 minggu, mudah-mudahan kalian masih ya, masih bisa mengingat-ingat materi NME ya. Jadi kita kuliah 2 kali lagi dan kalian tolong jangan lupa materi minggu ke-7, minggu ke-8 ya, minggu ke-8 minggu ke-13. Oh ya, kemarin sudah kuis ya? Sudah kuis Jumat yang lalu. Bisa semua kuisnya? Waktunya kurang, Bu. Ada waktunya kurang. Soalnya cuma satu loh. Dan nggak terlalu kompleks. Kompleks ya, Bu. Soalnya kemarin kan disuruh pilih kan pakai cara atomik, extend atau molekuler. Nah, kalau pakai atomik itu susah banget, Bu. Harus nemu semua baru bisa ke C. Kalau pakai molekuler, pakai extend kalau nggak salah itu bisa langsung ke C. Tanpa harus cari yang B sampai detail gitu, Bu. Ya, Karena kalau kami caranya kan bebas, tanya kan, Bu, mau pakai cara apa. Terus kita disuruh milih bebas. Terus kita tersesat akhirnya. jadi kamu pilih apa? Metode apa? Atomik, Bu, dan itu belum nemu, Bu. Atomik memang bisa jadi kompleks ya. Kalau reaksinya diketahui ya pakai extent of reaction bisa lebih mudah. Kemarin kan reaksinya diketahui ya? Iya, diketahui. Extent of reaction lebih simpel ya. Kalau dibebaskan itu ya kamu cari metode yang mudah ya. Yang penting kan coba. Permisi. Ya. Permisi, Bu, mohon maaf memotong. Tadi kalau pakai external reaction itu reaksinya cuma dikasih tahu satu, Bu, dan produknya dari reaktor tuh ada produk-produk yang lain tidak ada reaksinya gitu, Bu. Oh, jadi reaksinya nggak lengkap gitu ya? Betul, Bu. Iya, Bu. Ada sekarang juga, Bu, reaksinya, Bu. Jadi harus pakai atomik. Atomik pun juga panjang banget, Bu. Cari N-nya satu persatu juga. Dan itu nggak nututi sama sekali, Bu, untuk C sama D-nya. Belas. Iya, oke. Nanti coba saya koordinasi lagi dengan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Lani. Tapi prinsipnya kalau cara kalian betul, ya itu dapat poinnya besar ya. Iya. Oh ya, untuk ujian ini kapan ya? UAS ya. UAS tanggal berapa ini? 23 Juni, Bu. 23 Juni. Oh ya, 23 Juni. Berarti 3 minggu lagi ya? Sekitar 3 minggu lagi. Jam ketiga ya? Jam ketiga atau jam 13.30. Ini kalau ujian offline kalian 15 menit sebelumnya sudah harus masuk kelasnya. Materinya selain materi kuis ya, supaya lebih keburu. Jadi dari reaksi pembakaran sampai yang minggu lalu ya, psychometric test. Kemarin kita bahas cepat ya, psychometric test. Ini mudah-mudahan kalian sudah bisa mengulas materi dari materi PPT ya. Seharusnya ini nggak terlalu sulit ya. Kalian lihat chartnya, terus minimal diketahui dua parameter ya. Setelah itu kalian bisa dapat yang lain. Psychometric.
psikometrik chart. Lalu neraca energi ya. Neraca energi ini pertemuan ini minggu sekarang dan minggu besok ya. Sudah materinya ini. Silakan dipersiapkan dengan baik ya. Waktunya mungkin sekitar 2 jam setengah ya. Jadi ini ya materinya ini. Kemarin UTS-nya sudah lumayan ya, kalian sudah oke, bagus-bagus. Silakan kalian mempersiapkan diri untuk ujian akhir dan dipertahankan nilainya, dan kalau bisa lebih bagus ya, karena UAS ini bobotnya 60%. Jadi kalau mau lulus semua, ini UAS-nya harus dipastikan betul-betul bagus ya. Nanti open book juga ya, open book. Ya, jadi kalian bisa lihat textbook, tapi bukan berarti kalian kalau open textbook kalian udah belajar gitu ya. Silakan kalian belajar berarti soal-soal supaya nanti kalau lihat soal kalian udah bingung ya, jadi udah terbiasa dan kalian bisa bekerja secara lebih cepat. Oke, ini UAS. Kemudian tugas kalian yang pertama itu terkait reaksi contoh ya, contoh soal 483 itu saya sudah cek, semua sudah masukkan, itu sudah bagus semua ya. Jadi nanti kalau dikasih soal terkait reaksi pembakaran kalian bisa mengerjakannya. Saya lihat sekilas sudah bagus semua ya, dan kalian mengerjakan dengan detail, baik untuk cara extent of reaction ataupun cara atomik, neraca atom, atau juga dengan neraca molekuler ya. Cuma sedikit feedback ya, yang neraca atom kalian banyak yang banyak yang kurang lengkap. Ini ya, ada yang kurang lengkap. Jadi tolong ditulis ya, ini kan in sama dengan out ya. Nah ini misalnya ada yang N3 kali apa ini? Misalnya ini neraca H ya. Untuk neraca H ini per 1 molekul H2O. Ini kan ada 2 mol H ya. Nah ininya kurang lengkap. Jadi banyak yang cuma 2N3 gitu ya. Ya ini nggak salah, cuma kurang lengkap ya. Nah ini harusnya dijabarkan ke sini ya. Nih. Oke, yang lainnya sudah bagus ya. Oke. Kemudian tugas nomor berapa? Nomor Singate ya. Singate saya belum sempat ini semua, ya semua. So far, coba saya kasih lihat yang ini ya. Ini dari kelompoknya Brinanda ya. Soal Singate ini oke ya, ini udah bagus. Ditulis ininya ya, diagram alirnya. Jadi pengerjaannya memang sudah sangat sistematis, sudah bagus. Kemudian ditulis N0, N1 dan seterusnya ya. Kemudian ini komposisi gasnya ini diketahui ya. Nah ini sebaiknya memang nggak dikasih Y gini ya. Kalau dikasih Y ini seolah-olah dia menjadi variabel yang tidak diketahui. Ya kalau di folder ini kalau udah diketahui ini memang nggak pernah dikasih Y ya. Meskipun memang nggak salah gitu ya. Tapi biasanya kalau dikasih Y ini jadi label yang tidak diketahui ya. Oke ya, itu masukkan, jadi langsung aja 0,004 mol per ini ya. 0,5 ini ya terus. Oke ya, ini udah betul, bagus ya. Basisnya jadi relasi lain ya. Oke. Nah lalu reaksi kan ini nggak tahu ya. Katanya CH4 ini habis terbakar. Harusnya ada reaksi juga CH4 ya. CH4 jadi apa sehingga dia habis terbakar. H2 juga habis kan ya. H2 habis sehingga harusnya ada reaksi. Sehingga reaksi ini nggak valid ya. Ini ada, oh ini CH4 terhabis ya. Ya, sebenarnya reaksinya kompleks ya, nggak cuma 3 ini. Kalau kita nggak tahu ya ada reaksi apa lagi pembakaran. Jadi ini memang mungkin bisa didekati ya, nanti bisa dicek kalau pakai extent of reaction betul nggak. Kalau memang ini 3 ini betul, berarti reaksinya terjadi sesuai 3 reaksi ini. Tapi kalau nggak terbukti, ini mungkin ada reaksi lainnya. Jadi sulit diprediksi memang. Reaksinya belum tahu. Sehingga kita harus mengerjakan pakai ini ya, neraca atom betul.
baca atom. Nah, kemudian untuk ekses ya, untuk ekses betul nggak kira-kira seperti ini? Untuk menghitung udara masuk, ya betul, kalian harus menghitung kebutuhan udara teoritis dulu ya. Kebutuhan udara teoritis, oh oke, saya tahu. Yang ini kalian menghitung ininya ya. OCH4 jadi perlu 2 mol. Oh, yang nggak valid ini ya. Pakai C aja harusnya ya. Jangan pakai ini, jangan pakai reaksi ini. Jadi ngitung O2-nya ini pakai atomik juga seharusnya ya. Gimana soal singkatnya? Ini paling mudah, kalian ambil basisnya berapa ya? Nggak usah 100 mol ya, nggak apa-apa tuh. Bebasnya namanya basis. Itu ada yang komposisinya 0,1. Kalau mau gampang, basisnya kalian ambil ini. Basisnya tadi apa? N0 ya kalian ya? N0-nya ambil 1000. 1000 karena reaksi ini jangan massa tapi mol ya. Mol boleh. Mol per jam misalnya. Mol per jam syngasnya. Nah ini karena basisnya tahu, nanti kalian tahu juga semuanya. Laju air masuk semua gas. Ya. Nanti akhirnya kalian tahu. Jadi yang masuk itu 4 mol C4 ya. Ini per jam. 4 mol 228 mol per jam. H2 ya, dan seterusnya. Ini dan seterusnya ya. Jadi ini tahu. Ini tahu, kemudian ya ini kan ini yang masuk ya, ini masuk ke sistem pembakaran di sini ya. Nanti keluarnya ini flue gas. Oke ya, untuk menghitung udara teoritis kalian harus menghitung apa? Yaitu C ya. Menghitung udara apa teoritis ya. Perhitungan ya. Ya, kalian harus menghitung ini dalam gas ya. Di dalam gas ini ada berapa C-nya? Di dalam gas ini C-nya kalian hitung. C-nya ada berapa? Kalau betul ini 4 tambah 4 dari C4 ya. Jadi 4 dikali 1 per 1 4 ditambah apalagi CO ya. CO 383 ditambah
CO2 ini. 55. Ya. Hmm. Lima jadinya 442 ini ya. 42 mol per jam. Yang hanya sama ya, kalian itu dapatnya kalau yang H, CH4 kan ada 4 ya, berarti 4 kali 4 nanti ya. Tambah 528. Kemudian dari H2 ya, 528 kali 2. Ya. Dapatnya 1072. 1072 ya, mol per jam. Satu lagi O ya. Ini CHO. Kalau N kan nggak usah dihitung karena inert ya. N ini yang O berapa? 383. 383 dari CO ya. Terus tambah 55. 55 dari 2 ya. 55 dari CO2, lalu ada dari O ya, O2 ya. 1 kali 2. Dapatnya 495. 495 mol per jam. Oke ya, udah tahu ini berarti kebutuhan udara teoritiknya. Kalau dari atomik kemarin jadinya gimana? Kebutuhan kita bukan dari udara ya, dari apa? Oksigen dulu ya. Oksigen ini. Tadi dari C ya, C itu jadinya 442. Terus untuk membakar 1 C kan perlu O ya, 1 O ya. Pasti ingat ya, untuk 1 mol C ini kan setara dengan 1 mol O2 ya. Terus yang 1 mol H setara dengan, nanti perlu oksigennya seperempat ya. Seperempat mol O2. Kalau S 1 ya, kalau ada S. Tapi ini nggak ada S ya. Jadi ini yang C tadi 442 kali 1/1 kan ya. Ditambah yang H ya, H-nya tadi 1072. 1072 per 4. Nah, karena dia ada O, ini harus dikurangi. O yang ada di bahan baku. Ya, yang ada di umpan. Karena di umpan itu mengandung oksigen. Oksigennya banyak. Ada dalam bentuk CO, CO2 sama O2 ya. Jadi tadi totalnya kan 495 ini. Oksigennya ini 495 ya. Nah, ini oksigen yang ada di umpan ya. Nah, ini harus dikurangi. Jadi kurangi ini oksigen ini. 495 per 2. Ya. Ya, ini tetap total O, sehingga untuk kebutuhan O2-nya dia 495 per 2. Ini. Sehingga dapatnya 462 per 5,5 mol per jam. Karena yang masuknya udara, kalian hitung kebutuhan udara ya. Kebutuhan udara teoritisnya jadi berapa?
Jadinya 100 ya 100 per 21 dari ini ya. Dari ini 2,5. Ya, kalau betul dapatnya ini 22,98 mol per jam. Nah, di soal dikasih tahu ada ekses ya. Ada ekses sehingga kalian bisa menghitung I1. I1 masuk itu adalah 1,1 dari ini ya, teoritis ini. Jadi nanti S1-nya dapat dari 22,98 atau sekitar 22,62 ya. Ya, yang penting diperhatikan ya ini ada oksigen ya, kurangi ini. Ya, nanti S1 masuknya dapat. Oke, itu ya. Kemudian coba kita lihat lagi yang satunya. Oh, ini karena kalian pakai ya, pakai 100 ya, dapatnya 242, ya, mendekati ya. Mendekati, tapi ini kalian belum dikurangi ya. Dua teori ini kurang tepat ini. Ya, karena harusnya dikurangi oksigen yang sudah ada di umpan harusnya. Oke ya, sisanya betul ya. Ya. Sisanya oke. Kemudian pertanyaan yang B ini ya. Ini ditanya kalau ada CO di sini. CO di sini sehingga nanti JOF-nya tambah unknown 1. Unknown 1 sehingga supaya 0 kalian menambahkan satu informasi kan ya. Nah, ini kelompok ini menambahkan nih N2 sebenarnya. N2 itu mol harusnya ya. Mol per jam mungkin ya. Ya, bukan mol per mol. Berarti mol per jam harusnya ini. Oke, kemudian menghitung lagi ini ya. Ini juga sama, ini belum dikurangi O2 ini ya. Harusnya dikurangi O2. Oke, sip. Ya, kurang lebih begitu ya, bisa ya. Ya, ini sudah bagus, sudah sistematis ya. Jadi kalau ini cuma kurang sedikit, ini cuma salah menghitung ini ya, teoritis. Ya, ini dapat nilai 90 sampai 95 ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi reaksi pembakaran ini bisa sangat kompleks ya. Ini bisa aja nanti ada apa lagi ya. Reaksi-reaksinya macam-macam. Kita nggak tahu ya. Sehingga memang biasanya diselesaikan dengan atomik. Cuma ada kalanya nanti kalau di lapangan memang nggak semua informasi diketahui ya, atau DOF-nya bisa 0 ya. Ini juga agak sulit. Nanti tantangannya tersendiri ya kalau di lapangannya. Bisa jadi nanti ada yang bocor, nanti ada yang apa lagi ya. Ada
komposisi yang nggak tepat gitu ya. Ini kan tepat semuanya fraksinya ini terhitung dengan tepat. Tapi kalau di lapangan itu mungkin aja ininya komposisinya nggak tepat gitu ya. Gitu. Nah ini memang nanti kalau di lapangan kalian perlu main common sense juga ya. Jadi harus punya feeling juga ya. Kira-kira gimana nanti untuk menghitung komposisi keluaran ya, komposisi udara gas buang. Ini biasanya kalian perlu nanti untuk mendesain ini ya, proses ini untuk pembuangannya ya. Misalnya kalau CO2-nya terlalu banyak ya, atau jumlahnya berapa, ini kalian harus absorb ya, CO2-nya harus diabsorb. Harus desain absorber nanti ya. Absorbernya seberapa banyak atau seberapa besar, kalian harus tahu ini keluaran ini CO2-nya ya. CO2-nya berapa banyak. Nah, itu harus disesuaikan ya. Oke, next tugas ini ya. Tugas, oh ini ada tentang syngas ya. Syngas ini lumayan terkenal ya kalau di dunia industri, karena memang dipakai juga untuk sumber energi ya. Oke, ini sudah bagus ya kelompok ini mencari apakah itu definisi dari syngas. Oke ya, komposisinya hidrogen, CO, ada CO2. Diperoleh lewat proses gasifikasi pembuatan gas ya, dari bahan bakar jadi gas ini ya. Oke ya, pada suhu tinggi dan tekanan tinggi. Ini perbandingan ini ya, energi atau energi dari bahan bakar namanya heat value. Oke ya, bagus ya. Ini hidrogen cukup tinggi ya, 142. Ya lumayan ya, 120. Paling tinggi ya berarti ya. Ya dibandingkan uranium ini lebih besar lagi ya, gigajoule. Makanya ini bisa dipakai nanti untuk nuklir ya, uranium, kemudian apa lagi? Biji-biji yang nanti dipakai untuk reaksi nuklir ya. Jadi menghasilkan energi jauh lebih besar ini ya. Bisa 1000 kali ya, 1000 kalinya hidrogen. 1000 kali lebih ya. Nah yang ini malah lebih banyak lagi ya, 28.000 gigajoule. Berarti bisa jutaan ya. Makanya kalau di Eropa itu mereka pakai listriknya dari nuklir ya, sehingga harga listrik itu murah sekali ya. Terjangkau ya. Di kita belum ya, kita belum pakai energi nuklir. Kita masih pakai, kebanyakan pakai minyak bumi ya, minyak buminya ke arah mana ini? Solar ini lebih ke bensin ya, bensin 4446. LPG ya, ini banyak dipakai di rumah tangga ini. LPG 46 sampai 51. Gas ini lebih tinggi ya, ini ya mendekati LPG ya. Batu bara ini ya, batu bara 17,4 sampai 23. Ya jauh di bawah ya. Cuma ini batu bara ini di Indonesia murah dan tambangnya masih banyak ya. Jadi kadang-kadang memang dipakai batu bara. Jadi masih banyak boiler yang pakai batu bara. Cuma karena batu bara ini mengandung es ya, mengandung es itu nggak bagus, sehingga nanti keluar SO2. SO2 ini sangat beracun ya. Sangat beracun, kemudian bisa menimbulkan penyakit ISPA itu, infeksi saluran pernapasan atas ya. Tidak boleh. Jadi masyarakat sekitar itu bisa terganggu ya, jadi nggak boleh. Jadi regulasi sekarang boiler itu harus pakai, banyak yang pakai gasnya, sehingga desainnya itu harus berubah ya. Karena selain tidak beracun ya, juga ini lebih tinggi ya, efisiensinya lebih besar ya. Konversi gas ke energinya lebih besar ya. Nanti kita belajar di NMW 2 ya, untuk menghitung berapa banyak energi yang dihasilkan, terutama dari reaksi pembakaran ya. Jadi yang di sini NMW 1 kalian baru belajar tadi reaksi-reaksinya, tapi belum belajar energinya yang keluar itu berapa gitu ya. Nah, itu nanti di NMW 2. Tapi memang untuk menghitung energi tidak terlepas dari neraca massa. Kalian harus hitung dulu massanya kan ya. Kan nanti hitung energi kalian juga perlu dikalikan massanya ya. Jadi simultan ya. Kalian perlu menyelesaikan dengan neraca massa.
energy. Oke, ini very good. Kemudian nomor ini ya. Nah ini tugas diagram pasang. Ya, kira-kira ada yang bingung nggak? Kemarin kita cepat-cepatnya tidak apa-apa juga. Kita bahas halaman 23. Proses 23. Oke, coba saya bikin polling dulu ya sekalian ya. Sebentar ya, ini pollingnya.
Linknya gimana yang memunculkannya? Oke ya, coba kalian lihat pertanyaan ini terkait kesetimbangan uap cair di diagram fasa ya. Ini kebetulan di sini bisa 10 opsi ya, 10 opsi. Ini saya tunjukkan beberapa pernyataan ya, pernyataan. Silakan kalian pilih. Apakah 5 jawaban benar, 4 jawaban benar, 3 jawaban benar, 2 jawaban benar. Pertanyaannya ini ya, pernyataan mana yang benar terkait kesetimbangan uap cair? Kesetimbangan uap cair. Apakah A, dari kesetimbangan uap cair disebut satu lain, seperti indah, uap dan cairan dalam keadaan jenuh, atau hanya uap dalam keadaan jenuh? Sehingga berarti enggak gitu. Hanya cairan dalam keadaan jenuh. Terus kalau kesetimbangan uap dan cair dalam kesetimbangan itu tekanan dan temperaturnya tertentu. Kemudian tekanan disebut, yang tekanan pada kondisi ini disebut tekanan uap. Silakan dipilih berapa jawaban benar. Ya, silakan semua berpartisipasi ya. Ini baru 20% ikut voting. Yang lain sambil menunggu boleh presensi ya. Presensinya sudah saya buka. Kelasnya sudah saya buka.
Oke, masih 6 orang lagi ya. Silakan, Lumi tadi ya.
Oke, sudah? Sudah semua ya? Ini masih ada 3 orang, tapi waktunya habis ya, saya end ya. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya ini ya. Semua terjawab kecuali nomor tekanan uap ya. Yang menang ini ya, 3 jawaban benar. 37%. Disusul 4 jawaban benar ya. Oke, yang betul apa ya? Yang betul apa? Apakah 3 jawaban benar, 4 jawaban benar, atau bahkan single itu? Single pilihan yang single. Ya, coba kita lihat lagi ini. Materi yang lalu ini ya. Ya, pertanyaan tadi di polling ini ya, saturation line. Keseimbangan uap dan cair. Itu adalah yang ini ya. Garis yang ini. Karena ini liquid, kemudian ini uap, yang di sebelah sini solid ya. Ini kebetulan untuk air, H2O ya, H2O murni. Nah, ini nanti kalau di kasus sandikingnya kalian nanti banyak kasus nanti di sini ya. Kejadiannya di sini, keseimbangan uap dan cairan. Oke ya, jadi tadi pertanyaannya di sini, keseimbangan itu yang garis ini ya. Garis keseimbangan uap dan cair disebut juga saturation line, betul nggak? Betul ya, yang pernyataan yang pertama betul. Disebut juga ini garis saturation, jenuh, garis jenuh ya. Oke, yang pernyataan kedua tadi apa?
dan cairan dalam keadaan jenuh. Uap dan cairan dalam keadaan jenuh, betul enggak? Bisa betul ya, tapi bisa juga salah satu ya, salah satu dalam keadaan jenuh. Jadi nggak sepenuhnya betul ya. Jadi bisa uap dan cairannya uapnya jenuh, liquidnya jenuh, bisa ya. Tapi bisa juga uapnya yang jenuh, liquidnya nggak jenuh, bisa. Ya. Atau liquidnya jenuh, uapnya nggak jenuh, ya bisa. Jadi tadi yang itu kurang sepenuhnya betul ya. Yang 3 opsi tadi ya. Yang betul ya salah satu jenuh ya, betul. Betul, dua-duanya jenuh, betul. Oke, terus pada keadaan keseimbangan uap cair itu pada temperatur dan suhu tertentu. Betul atau salah? Betul ya. Jadi titik ini ya, titik-titik yang di keseimbangan ini pasti pada satu titik ini ya. Misalnya titik ini adalah ini ya. Ini 180 mmHg, 150 derajat Fahrenheit ya. Kalau yang di sini ini berapa gitu ya? Yang ini. Ini pasti tertentu ini ya. Tekanannya tertentu ini 500 mmHg, kemudian temperaturnya ini 190. Jadi pasti tertentu di sini. Titiknya sudah pasti. Temperatur, tekanan pasti. Ya. Itu di titik ini, di garis keseimbangan. Lain sama di sini ya, daerah liquid. Daerah liquid ini bisa liquid terus kalau misalnya pada suhunya 150 boleh. Yang penting tekanannya di atas 180 dia liquid ya. Jadi pada suhu 150, tekanan 180, tekanan 185, tekanan 200, 300 dia masih liquid ya. Tapi kalau pada keseimbangan ini harus tertentu ya. Temperatur tertentu, tekanan tertentu ya. Jadi betul. Lalu yang terakhir, tekanan pada keseimbangan disebut tekanan uap. Betul atau salah? Betul ya. Jadi ininya tekanan uap. Tekanan tertentu yang pada ada di keseimbangan sini ya. Tekanan ini adalah tekanan uap. Namanya tekanan uap atau vapor pressure. Ya. Oke ya, jadi tadi jawabannya 3 benar ya. Oke, good. Polingnya tadi cuma 30% ya yang betul ya. Oke. Oke, mungkin sekilas kita bahas ini ya, bahas ini. Oke, test yourself ya, halaman 243. Pertanyaan pertama, berapakah titik sublimasi pada 3 mmHg? Iya. Ya, jawabannya adalah -5. Ya, betul ya. Kalian lihat grafiknya, kalian tarik garis terus sampai ke titik keseimbangan ya. Titik keseimbangan solid dan vapor ya. Karena sublimasi ini perubahan fasa dari solid ke gas. Berarti terjadi pada garis keseimbangan ya. Tapi keseimbangan solid dan gas ya. Jadi tarik sampai titik keseimbangan, garis keseimbangan ya 3, kemudian lihat temperaturnya -5 ya, betul ya. Kemudian ini dibalik, berapakah tekanan uap dari S pada -5. Tekanan uap pada S dari -5. Jadi tekanan pada keseimbangan itu adalah tekanan uap namanya ya. Jadi pada -5 kalian tarik ke garis keseimbangan terus ya udah dibaca lagi ya 3. Ya, betul. Betul ya. Ya, jadi jangan lupa kalau tekanan uap ini adalah tekanan pada keseimbangan ya, pada keseimbangan entah itu keseimbangan solid gas ya atau solid liquid atau gas liquid ya, itu namanya tekanan
tekanan uap, ya, tekanan pada keseimbangan. Oke, kemudian apa? The triple point of CO2. Nah, triple point ini khusus ya, namanya triple point. Sehingga pada titik ini senyawa atau komponen ini berada pada 3 fasa, solid, gas, dan liquid, ya. Oke, kalian lihat di grafik yang CO, ya, CO2. Ya, tinggal dibaca di titik triple itu percabangan berapa ya? Ya, ini minus 56. Ya, betul ya, minus 56,6 derajat Celcius, 522 atm. Oke, nomor 3. Apa yang terjadi apabila CO2 murni dinaikkan tekanannya dari 1 sampai 9? Kalian lihat grafiknya ya, dari 1 atm sampai 9. Pada suhu minus 78,5. Ya, pada minus 78,5 itu dia tepat di garis keseimbangan ya, keseimbangan solid vapor ya. Nah, itu kalau tekanan ini dinaikkan dia akan berubah jadi solid ya, naik ke atas. Jadi kalau tekanan dinaikkan dia jadi solid. Ini menarik ya dari tekanan fasa ini ya. Jadi dry ice ini masih solid pada suhu minus ini. Nah, ini makanya nanti bisa dipakai nanti untuk mendinginkan ya, karena dia jadi es ini, jadi solid pada suhu dingin, jadi solid, sehingga bisa dibawa nanti dipakai untuk pendingin biasanya ya, atau dipakai nanti untuk bikin es krim ya, karena nanti dia bisa mengambil panas ya. Untuk mengambil panas supaya dia nanti sisanya jadi uap ya. Ini oke ya, jadi ini jadi solid. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi itu ya, apa yang terjadi kalau temperaturnya dinaikkan dari minus 78,5 ke 0 pada 9,9 atm. Ya, kalian tinggal ini ya, tinggal melihat diagramnya, kalian ikuti ya. Ya, ini betul ya. Jadi pada titik ini dia akan mencair ya, mencair. Kemudian pada suhu 40, tekanan 9,9 ya, mendidih ya, betul ya, karena dibawa ke kanan, dia akan mendidih. Mendidih artinya dia akan berubah menjadi vapor ya, dari liquid jadi vapor. Jadi dari solid dia mencair, namanya ya melting, lalu dia akan vaporize ya, pada ini. Pada suhu minus 40 dia akan mendidih ya. Jadi kalau suhunya dinaikkan tadi dari solid dia jadi cair, terus dari liquid nanti kalau dinaikkan lagi suhunya terus dia akan mendidih ya. Terus nanti kalau dibawa ke suhu 0 dia akan berubah wujud lagi ya, jadi vapor ya. Oke ya, nomor 4. Nomor 4, what is the vapor pressure of CO2 minus 78,5 derajat Celcius dan pada minus 40 derajat Celcius. Nah, itu ditanya tekanan uap ya. Tekanan uap tadi adalah tekanan pada keseimbangan. Ya, tinggal dibaca. Ya, ini betul 1 atm, lalu yang ini ya 9,9 ya, betul. Oke, terakhir ini ya. Berapakah sublimasi? What is the sublimation point of CO2 at 1 atm? Titik sublimasi. Sublimasi itu keseimbangan solid dan gas ya. Pada 1 atm. Ya, berarti titiknya ini ya, atau namanya suhu sublimasi ya. Titik sublim ya, titik sublim ya, betul. Berapa titik leleh pada 9,9 atm? Titik leleh berarti kalian baca di keseimbangan
solid liquid ya. 9,9 terus lihat ke bawah. Ya, minus 56. Betul ya. Oke, kemudian apa lagi? Boiling point at the latter pressure. Jadi pada tekanan yang paling terakhir itu ya. Ini cuma dibolak-balik ya. Jadi titik didih pada 9,9 adalah minus 56 ya. Minus 56 artinya. Oh, titik didih pada 9,9 ya. Terus dibawa ke vapor itu ya. Ya betul. Minus 40 ya betul. Ya. Jadi tarik ke keseimbangan liquid vapor ya, minus 40. Oke, yang terakhir apakah kondisi air pada titik E di gambar 611A bergantung pada lintasan. Bergantung pada lintasan. Apabila berubah ya dari titik A ke E. Titik A ke E ya. Apakah harus betul-betul mengikuti itu gitu ya? Mengikuti lintasan itu A, B, C, D, E. Apakah tergantung lintasan atau enggak? Ya, jawabannya tidak tergantung lintasan ya. Nanti kalian belajar kalau nanti perubahan energi ya. Energi itu nanti energi yang dimiliki oleh senyawa ya. Dia punya energi. Karena tadi ya untuk berubah fasa dari solid ke liquid atau dari liquid ke gas itu dia perlu energi kan ya. Nah itu energi itu tidak berpengaruh dari lintasan ya, berpengaruh oleh lintasan. Jadi terserah mau ke kemana dulu ya, nanti terakhir ke titik akhir gitu. Jadi hanya dipengaruhi oleh keadaan awal dan keadaan akhir, tidak dipengaruhi oleh lintasan. Terus. Oke ya, yang penting di sini kalian bisa membaca diagram dan kalian paham ya mana fasa-fasa yang berada dalam keseimbangan. Dan yang penting di sini kalian lihat ya kalau air itu mendidih nggak cuma di 100 derajat ya. Coba saya kembali ke ya, air itu nggak mendidih di 100 derajat atau di ini ya, kalau pakai British ini 760 mmHg, titik didihnya ini ya 100 derajat 212 Fahrenheit. Ya, air itu kalau kalian ditanya berapakah titik didih air, kan mungkin kalian jawabnya langsung 100 gitu ya, padahal belum tentu ya. Air bisa juga mendidih di bawah 100 ya, tergantung tekanannya ya. Ya, bahkan bisa mendidih di 150 ya, 50 tapi tekanannya harus di bawah 1 atm ya. Nah, ini yang namanya vakum. Jadi tekanan di bawah 1 atm itu namanya vakum. Ya, di bawah vakum air akan mendidih ya. Tapi kapan? Kalau kalian mau punya tekanan 180 mmHg, air akan mendidih pada 150 derajat Celcius ya. Nah, ini banyak dipakai nanti di pengeringan ya. Pengeringan vakum. Sama untuk bahan makan, karena kalau kalian keringkan pada suhu 100 itu banyak zat yang rusak, senyawa-senyawa yang rusak ya. Misalnya protein, vitamin ya, itu bisa rusak. Aroma ya, aroma bahkan bisa hilang ya. Seperti kopi gitu ya, itu kan kalau dipanaskan kalian mau hilangkan air, kalau pada 1 atm ya, itu nanti komponen yang lain rusak ya. Tapi kalau kalian mau mengeringkan cuma mau hilangkan air, kalian pakai proses vakum, misalnya pengeringan vakum, itu airnya menguap, tapi yang lain nggak menguap. Misalnya protein ya, protein kan nggak rusak ya, kondisi vakum. Tapi airnya nanti akan menguap, jadi nanti flavornya semua bisa lebih bagus.
Nah ini prinsipnya ya. Nah ini mungkin ada yang senang hiking juga ke atas gunung ya. Ke atas gunung kalian mau masak air ya. Nah itu air nanti akan lebih mudah mendidih. Jadi sebelum 100 ya, di bawah sini dia udah mendidih. Karena semakin tinggi kalian naik ke apa lebih tinggi di atas permukaan laut ya, ini tekanannya akan kurang. Jadi nggak 1 atm. Tekanannya di bawah 1 atm sehingga nanti airnya akan mendidih pada suhu di bawah 100. Ini bisa dihitung ya, di bawah berapa ya? Atau berkurang berapa ya dapat derajat ini. Oke ya, yang perlu kalian perhatikan ini ya, ada fasa-fasanya. Di sini namanya liquid subcool. Yang ini superheated ya. Jadi yang di sini saturated ya, saturated atau jenuh. Coba buka ini steam table tabel B5. Silakan buka steam tables ya. Ini di lampiran. Silakan buka bukunya di tabel B5 sampai B7. Steam ini kukus ya, sama steaming ini dari air di steam bisa jadi vapor ya, uap vapor atau steam ya, kukus atau istilahnya kukus. Sudah ya, sudah semua lihat tabel B5 dan B7. Tabel B5 judulnya apa itu? Tabel B5 properties of saturated steam. Ya, saturated steam ya. Jenuh. Jadi sifat dari uap jenuh. Punya air, kebetulan ini punya air ya. Jadi ini sebenarnya titik-titik yang ada di ini. Titik-titik yang ada di titik-titik yang ada di sini ya. Nah ini semua ditabelkan ini. Jadi ini berapa ya, ini berapa. Nah ini semua titik yang ada di sini, titik keseimbangan sini ya. Itu ada di tabel B5 dan B6. Ya, jadi ini jenuh, titik jenuh. Coba kalian lihat yang kalau suhunya 100, tekanannya berapa? Satu 1,0131. Iya, 1,0131 ya, itu bar ya, dalam bar. Jadi kalau dalam ATM itu persis 1 ATM. 1 ATM itu 1,0131 bar. Sekarang kalau suhunya tadi ya 50 tekanannya berapa? 0,1234 bar. Ya, 0,1234 ya. Jadi kalau kalian mau mendidihkan air nantinya pada suhu 50 itu kalian harus bikin tekanannya ini 0,1234 ya, tekanan uapnya segini. Kalau air mendidih pada 80 tekanan uapnya berapa? Pada 80 derajat Celcius tekanan uapnya. Berarti kan tekanan keseimbangan ya. Berapa? 0,1234
0,4736. Ya, 0,4736. Dari sini kalian lihat ya, ada tren linearitas ya. Kalau suhunya naik, tekanannya naik ya. Ya, jadi tadi seperti yang di kurva tadi ya. Jadi nanti titik didih naik kalau tekanan uapnya naik gitu ya. Jadi yang perlu kalian lihat di situ gitu ya. Jadi nggak mungkin nanti ya patokannya kalian tahu ya, kalau 100 derajat itu mendidih kalau tekanannya 1 atm. Nanti kalau 50 nggak mungkin tekanannya 5 atm gitu ya, nggak mungkin. Jadi kalau suhu didihnya, titik didihnya 50, berarti tekanannya pasti di bawah 1 atm ya. Itu ya yang perlu kalian ingat. Oke, nanti di situ di tabel situ kalian lihat ya, ada juga properties itu. V-topi ya, ada V-topi, terus ada U-topi, ada H-topi ya. V-topi ini volume, namanya V ya, volume, tapi ada topinya. Topinya itu namanya spesifik. Besaran namanya spesifik. Namanya spesifik ini sesuatu per massa ini ya, per massa atau per mol. Makanya kalian lihat satuannya ya, V ini kan satuannya apa? Volume kan, volume itu kan meter 3, tapi dia per satuan massa ya, per kilo ini. Nah ini, makanya dia namanya volume spesifik. Nah ini sebenarnya kalau kalian balik ini satu per densitasnya. Ini nanti kalau kalian perlu data densitas dari data ini, data volume spesifik ya. Kan densitas itu kilogram per meter pangkat 3 ya, satu per densitas. Jadi densitas ini dipengaruhi juga oleh itu ya, tekanan sama suhu ya, dipengaruhi. Cuma memang kalau padat, fasa padat atau fasa cair itu memang nggak dipengaruhi oleh tekanan ya, sangat kecil perubahannya. Tapi nanti kalau fasanya gas itu dipengaruhi sekali ya. Densitas dari suatu material ini akan berubah, dipengaruhi oleh tekanan. Oke, lalu ada U ya. U itu apa? Ada U. U sama H ya. H ini entalpi. Entalpi. Yang U ini adalah energi dalam. Ini energi yang dimiliki oleh sistem ya, energi dalam. Ini energi yang dimiliki oleh sistem. Dalam hal ini sistemnya yaitu tadi ya, air. Energi yang dimiliki sistem. Sistem ini biasanya fluida tadi ya, fluidanya terserah ya, cair atau gas. Ini. Nanti kita lihat ya, jadi semua materi ini punya energi dalam, punya entalpi. Tapi ini dalam bentuk topi ya, di tabel. Jadi dalam bentuk spesifik. Energi satuannya joule ya, kilojoule per kilo. Yang H juga kilojoule per kilo. Ini ada hubungannya ya. H itu adalah U energi dalam plus refleks. Tekanan dikali volume. Jadi H itu pasti lebih besar dibandingkan U ya. Kalian lihat dulu. Coba pada 100, ini ya yang paling mudah ya, 101,0131 bar. U-nya berapa? U dalam bentuk air. Kan ini keseimbangan ya, kalau keseimbangan berarti ada bisa dalam fasa air, bisa dalam fasa steam ya. Ini dalam keseimbangan dua-duanya, air pada fasa liquid keseimbangan dengan air pada fasa uap. Kalau air pada fasa air nanti energinya berapa? U untuk air ini ya 419 ya. 419, tapi yang uapnya 2507 ya. Nanti ini kita pakai ya untuk derajat energi. Jadi yang U dia pada kondisi 100 derajat Celcius ini 1 atm. U fasa liquid ya.
U liquid itu 409 kilojoule per kilo ini. Ini spesifiknya ini UL. Kalau steam, vapor ya. Vapornya 25. 2507. Kalau entalpinya, entalpi fasa liquid, nggak beda jauh ya entalpinya ya, mirip yang U ya. Makanya karena liquid ya, liquid ini U-nya mirip sama H ya. Ini cuma beda dikit, lebih besar dikit ya. Terus yang entalpi vapornya berapa? 2676 ya, ini lebih jauh lebih besar ini. Pada fasa uap 2676. Oke, kalian lihat ya kenapa yang vapor ini lebih besar ya energinya ya. Kenapa? Energi yang dimiliki oleh vapor ya, oleh sistem dalam hal ini vapor ini lebih besar dibandingkan yang pada fasa liquid. Ya, kalau ini energinya cuma 419, yang ini energinya 2507. Sama juga yang entalpi ya. Entalpi kalau liquid ini 419, kalau vapor 2676 ya, tinggi. Padahal kan kondisinya sama ini 100 atm. Kira-kira kenapa ya? Kok yang kalau kondisinya pada uap, pada fasa uap dia energinya lebih besar. Kira-kira kenapa ya? Energi yang dimiliki oleh uap dia lebih besar dibandingkan yang air. Padahal sama loh ini ya kondisinya ya. Kira-kira kenapa nih? Di kolom entalpi di sini ada namanya H evaporation ya, HVL. Ada evaporation. Coba kalian lihat ya. Sebenarnya itu apa itu ya? Pada suhu 100 ini HVL-nya 2257 ya. Ini sebenarnya adalah HV dikurangi HL ya. Energi pada kondisi pada fasa vapor dikurangi energi pada fasa liquid. 2257. Kira-kira apa ini ya? Evaporasi ya. Jadi ini adalah energi yang diperlukan untuk menguap kan ya. Jadi dari liquid mau ke vapor dia itu harus ditambah energi kan ya. Energi perubahan fasa sebenarnya ya. Mungkin kalau di SMA kalian belajar fasa yang ini ya. Air ya, dari 0 derajat Celcius. Ini apa? S ya. S terus sampai 100 itu ya. Ini juga tekanannya nggak dibilangin ya, tapi ini mungkin asumsinya sama. Nah, sekarang kalian belajar kalau ini apa? S itu nggak membeku pada 0 kalau tekanannya nggak 1 ya. Nah ini 100, tapi ini baru liquid ya. Ini S akan berubah fasa jadi liquid, terus ini S akan berubah fasa jadi vapor ini ya. Vapor. Nah ini ada ini ya, ini ada HVL ini di sini. Ya, evaporation atau di sini namanya panas. Panas perubahan fasa ya, namanya panas laten ya. Ini laten. Nah ini besarnya ini besar sekali ya. Lain sama yang di sini. Ini panasnya panas disebutnya panas sensibel. Panas karena kita menaikkan suhu. Energi juga ya, energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu, panas sensibel. Nah ini yang nanti MCPDT ini kan ya, MCPDT. Kalau yang ini laten itu M kali
lambda ya, panas ini. Ini adalah HPL. Ini HPL. Jadi panas peleburan ya, panas perubahan fasa ini. Nah, panas laten ini besar, ya besar sekali. Kalian di sini lihat ya. Ini HPL-nya 2257. Ya, makanya nanti kalau di boiler itu kita bikin steam, kita ambil dari panas itu, panas bahan bakar ya. Bahan bakar nanti panasnya diserap oleh steam. Air diserap sehingga nanti dia jadi steam ya. Jadi uap. Uapnya dipakai apa ya? Nanti dipakai untuk proses yang perlu panas. Kami nanti bisa melepas panas. Ya. Vapornya bisa melepas panas, nanti dia berubah lagi jadi cairan jenuh tapi ya pada titik keseimbangan itu. Namanya kondensat itu. Jadi panasnya diambil, dilepas, diberikan ke proses yang lain ya, nanti dia sendiri akan berubah fasa. Nanti saat dia berubah fasa dia akan melepas panas dan dia sendiri nanti akan berubah jadi liquid ya. Nah itu. Jadi biasanya dipakai ini panas perubahan fasa ini untuk panasnya dipakai ya, perpindahan panas. Oke ya, kira-kira itu. Terus nomor apa? Tabel 6, B6. Tabel B6 ini tekanannya gak cuma sampai 1 bar ya. Tapi terus sampai berapa? Tekanannya tinggi ini ya, sampai critical point 221. Coba kalau kalian mau naikkan tekanannya sampai 200 itu titik didihnya berapa? Kalau nanti proses kalian mau tekanannya 200, nanti air akan mendidih pada suhu berapa? Itu dari di B6 ya, karena di tabel B5 cuma sampai 1 atm. Nah di tabel B6 dia sampai tinggi itu ya. Oke, bisa dibaca ya, 365,7 ya. Temperaturnya 365,7 kalau 200 derajat. Bisa ya, paham ya? Oke, next di tabel B7. B7, superheated. Superheated, apa artinya superheated? Super panas. Panas. Tadi kalau kalian lihat yang ini ya. Ini namanya vapor superheated. Ini ya, semua ini adalah vapor atau superheated. Artinya apa? Kalau yang di sini ini keseimbangan ini, saturation ya. Yang di sini saturation atau jenuh. Jadi yang jenuh itu tepat ya, tekanannya berapa, ininya tepat, temperaturnya tepat, satu titik ya, spesifik. Pada temperatur tertentu itu tekanannya tertentu, tekanan uap. Tapi di atas ini ya, di atas ini dia berubah jadi vapor superheated ya. Jadi tadi contohnya ini ya, ini 100 derajat ini. 100 derajat ini berapa? 1 atm ya. Tapi kalau kalian tetap 1 atm tapi kalian panaskan terus ya. Di atas 100. Jadi lebih dari 100 itu namanya superheated sudah ya. Jadi sebenarnya temperatur yang untuk jenuh itu diperlukan cuma 100 derajat, tapi kalau kalian panaskan lanjut ya, dia tetap uap ya, tapi bukan jenuh, namanya uap superheated. Nah itu ada di tabel B7. Ya, energinya ada di situ semua ya. Ada H-nya berapa, U-nya berapa, P-nya berapa ya, di situ ya, superheated. Coba lihat tabel B7. Coba lihat 1 bar ya. 1 bar, mungkin kalian kebayang 1 bar. Di sebelah kiri 1 bar, terus ada dalam kurung di situ ya. Dalam kurung tabel B7. Bentar ya, ini 1 bar. 1 bar di sini ada 99,6, artinya apa? Artinya ini titik apa?
temperatur dalam keseimbangan ini ya. Dalam keseimbangan ini. Jadi kalau dalam satu ATM dia akan mendidih pada 99,6. Ini yang jenuhnya ini ya, saturated. Yang jenuh ini. Ya, jadi bisa juga kalau kalian nggak baca tabel 5, kalian bisa dari tabel B7 bisa dapat juga. ATM itu jenuhnya di sini 99,6 ya. Ini keseimbangan ya, keseimbangan uap cair. Jadi uap akan hendak mencair, terus air akan hendak menguap. Di situ terjadi keseimbangan. Ya. Uapnya bisa 100% jenuh, airnya bisa 100% jenuh, bisa salah satu ya. Iya. Oke ya, nah yang sebelah kiri itu misalnya saturated water, saturated steam. Nah, itu. Kalau saturated water, kalau memang itu pupusnya itu dia masih 100% water ya, dalam keseimbangan water. 100% water berarti kan 100% dari itu, dari H itu. Tapi kalau misalnya uapnya itu 70% uap jenuh, terus sisanya kan ya, sisanya 30% itu cairan jenuh. Ini kalian bisa hitung ya nanti energinya. Misalnya entalpinya ya, entalpinya jadi berapa? Berarti kan 0,3 dari yang cairan jenuh. Cairan jenuh berapa? 417 ya. 417,5 ditambah nanti yang uap jenuh ini 0,7 dari entalpi yang uap ya. 2675,4 ya. Gitu ya. Ya, jangan salah lihat ya. Kalau lihat Simpedo jangan salah lihat ya. Dulu pasaknya, entalpinya jangan salah ya. Jangan sampai nanti di soalnya vapor terus kalian masukkan energinya itu punya yang cair gitu ya. Itu jauh. Bedanya jauh ya, karena yang uap itu energinya jauh lebih besar dibandingkan yang cairan. Kalian harus punya common sense ya. Kalau pas masukkan ini logo kecil gitu ya, kalian harus punya common sense. Berarti itu mungkin salah lihat tabel ya. Harusnya kalau yang uap dia besar ya. Ini. Ya, jadi yang sebelah kiri itu punyanya yang jenuh ya. Kemudian coba kalian geser ke kanan terus ya. Itu ada garis-garis itu ya, ada garis-garis ini. Ya. Nah, yang di sebelah kanan garis ini adalah superheated. Ya. Superheated karena dia dipanaskan melewati suhu jenuhnya. Ya. Tapi yang di dalam sini ini namanya subcool liquid. Subcool. Ya, coba lihat yang satu ATM itu ya, terus ke kanan itu temperatur 50 kan di situ ya, di atasnya dia 50 kan di bawahnya ini, di bawahnya 99,6 ya. Jadi satu ATM 50 itu kan masih di bawahnya di bawah keseimbangan, sehingga dia namanya subcool ya. Tadi kalau di garam fasa dia di sebelah itu yang subcool liquid ya. Yang ini ya, subcool liquid. Jadi satu ATM ini tapi suhunya di bawah ini, suhunya di bawah titik didih ini keseimbangan, sehingga dia di mana sini ya. Nah ini wilayahnya ini subcool liquid ya. Ya, jadi yang tadi coba 1 terus 50. Nah, 50 itu kan subcool tadi ya. Subcool itu. Nah, lihat energinya di situ ya. Energinya berapa? Nah, karena liquid jadi kecil itu 209 ya. Makanya ini kalau temperaturnya kecil juga energinya kecil ya. 50. 75 juga kan dia masih di bawah titik didih kan ya. Titik didihnya tadi kalau pada 1 ATM 99,6 ya.
75 itu belum di bawah ini titik didih, sehingga dia cairan ya. Hanya 314 punya 313 ya, tapi itu punya liquid ya. Oke, sekarang ke kanan itu 100 itu sudah di atas titik didih ya, dan dia superheated ya. Ini udah superheated ya, jadi besar ini ya, lihat perubahan energinya besar ini ya, 2676 2776 terus ya, lumayan ya, hanya jadi naik terus. Dengan naiknya suhu dia hanya naik suhunya juga naik ya. Oke ya, itu untuk untuk water kebetulan ada di steam table ya. Nanti untuk yang senyawa-senyawa lain kayak CO2 atau apa itu nggak ada ya, mungkin kalian bisa cari di Perry nanti kalau perlu ya, di Perry chemical kayak ini, Perry handbook ya, ini kayak alkitabnya teknik kimia, chemical engineering handbook Perry ya. Tapi yang di Felder ini ya cuma water. Nanti di termodinamika mungkin belajar lanjut ya, diagram fasa yang lain. Oke, kira-kira itu. Ada yang mau bertanya terkait diagram fasa? Untuk psikometrik chart kemarin sudah ya sekilas ya. Psikometrik chart. Ya, yang penting kalian tahu ya, yang ini yang sebelah kanan, yang sebelah bawah ini adalah dry bulb. Dry bulb ini temperatur pada kondisi biasa ya, kondisi kering. Kalau wet bulb ini temperatur kalau ini ya, kalau temperaturnya dikasih kapas, terus dialirkan udara sini. Sehingga nanti air yang di sini ini menguap biasanya, menguap karena dia mengambil panas ya, karena dia perlu panas laten kan ya tadi ya. Dari air jadi uap, dia kan ngambil panas pasti ya. Nah ini jadi temperaturnya turun. Sama ketika kalian habis mandi atau keluar dari kolam renang ya, kenapa kalian merasa dingin gitu ya? Karena kalian keluar dari kolam renang itu basah, terus ada angin bertiup. Ya, ada angin bertiup sehingga si air yang di badan itu menguap. Pasti dia ngambil panas dari tubuh kalian ya. Jadi ada uap, ada udara ini kena ya, terus ada panas yang diambil dari tubuh ya, sehingga tubuh kalian suhunya turun ya. Nah ini wet bulb ya, jadi merasa dingin. Ini boleh dipakai untuk ini ya, untuk strategi juga. Kalau di Surabaya sangat panas ya, kalian bisa siram-siram juga ya, tapi dalam bentuk percikan-percikan kecil ya. Jadi dipercik di taman itu ya, jadi nanti kan airnya menguap. Ketika air menguap, suhu udara itu akan turun ya. Jadi ada angin, tambah angin, terus dikasih uap ya. Bisa juga dia bikin fonten ya, kayak fonten lapisan tipis ya. Lapisan tipis, air dialirkan dalam lapisan tipis, nanti dialirkan udara, nanti ada uap air yang menguap, nanti udara sekitarnya nanti akan turun ya. Itu wet bulb. Ya, sekilas itu nanti di responsi coba kalian belajar membaca ini ya, membaca ini ya, intinya ini ya, perlu dua parameter yang diketahui untuk membaca parameter ketiga ya. Nah ini contohnya ini ya, dry bulbnya 30, terus wet bulbnya misalnya 20 ya, terus kalian baca ini absolute humidity. Absolute humidity perlu diperhatikan, ini jumlah air per kilogram dry air ya, dry air. RH-nya adalah yang ini ya. Nah ini. Jadi ini dipertemukan, terus ini ikuti garis-garisnya ini. RH itu yang ini, yang miring-miring ke kanan ini. Nah ini, ikuti ke sini ya. Dibaca ini kurang lebih berapa ya? Ini pakai penggaris aja boleh kalau mau lebih tepat ya. Jadi ini per ini kali berapa nih? 100 ditambah ya. Dikurang. Jadi dapatnya ini 38 ya.
Ya. Nah, ini saturation limit ya. Ini ilustrasi ya. Kalau di udara ini molekul udara dan dia bisa menampung air. Airnya sebesar segini misalnya ya. Jadi tadi yang absolut itu adalah ini. Ini per yang dry ini. Dry air ya. Per dry air. Jadi dia nggak mungkin 100%. Tapi kalau RH itu adalah ini air yang ada di udara per air yang ada ini di saturation. Total air yang bisa ditampung oleh udara ya. Itu RH. Ini biasanya kalau di berita-berita itu dia bilangnya itu ya, kelembaban, nah itu adalah ini RH. Kan bisa sampai 100% ya, bisa 95, bisa 98 ya, di Indonesia ya, kelembabannya tinggi. Nah itu ini RH, relative humidity ya. Kalau di negara 4 musim rata-rata kering ya, cuma 30, 40 gitu ya. Saya kalau habis cuci baju, dikeringkan di luar itu kadang cuma 1 jam, 2 jam sudah kering ya, karena udaranya kering. Sehingga air itu nanti mudah berpindah ke udara ya. Gitu ya. Ya nanti ini kaitannya ke pengeringan ya. Oke ya, mungkin waktunya habis. Oke ya, sedikit aja dari pengantar. Nanti kalian coba baca PPT-nya ya. Terkait energi, mungkin ya. Terkait energi ya, kalian harus paham dulu ada sistem terbuka atau sistem tertutup ya. Atau sistem tertutup. Yang terbuka ini biasanya yang itu, continue ya. Sistem yang continue. Kalian sudah belajar ya yang continue. Jadi yang massa masuk terus ya. Massa masuk terus nanti produk keluar terus ya, continue. Ini biasanya terbuka, ini aliran terbuka. Kalau yang tertutup itu yang batch kan ya. Ini yang batch atau yang neraca integral kemarin. Kalau ini neraca apa namanya? Neraca apa? Integral sama apa? Diferensial ya. Yang continue yang diferensial. Nah ini yang batch, jadi tertutup. Bedanya apa? Yang ini batch, ini tidak ada aliran massa ya. Tidak ada aliran massa. Tapi ada aliran energi. Jadi energi itu bisa mengalir ya. Tapi aliran energinya ada. Energinya ini ada ya. Kalau yang ini massanya ada ya. Ada aliran massa ya, karena ini terus ya. Massa masuk terus produk keluar terus. Ini massanya ada, energinya ada ya. Aliran energi itu apa ya? Kok di tertutup juga bisa ada aliran energi? Kenapa bisa ada aliran energi? Ini kalian nanti belajar ya, ini ada sistem, terus ada selain di luar sistem itu ada lingkungan ya, di lingkungan. Nah ini kalau temperatur lingkungan sama sistem beda, ini pasti ada aliran energi ya. Ini pasti ada energi ya, entah dari lingkungan ke sistem atau lingkungan ke ini ada energi ya. Contoh ya, waktu di pertemuan awal kan ada soal ini ya, yang susu itu ya, susu dari kulkas. Ini kan dari kulkas ini 4 derajat ya. 4 derajat, terus kalian simpan di meja ya. Simpan di meja ini apa ini? Di meja nanti lama-lama dia akan jadi berapa? Misalkan suhu ruang ini 25 ya. Nah, ini akan. Ini karena ada panas ya, ini ada panas. Jadi ini ada Q namanya ya, panas. Panas dari lingkungan ke sistem ya. Karena ada perbedaan suhu ya. Lingkungan ke sistem. Nah ini. Jadi pasti ada aliran ini energi ya. Jadi baik sistem tertutup maupun terbuka ini ada aliran energi ya. Karena ada panas yang dipertukarkan dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem.
Tapi apakah neraca energi seperti itu? Kira-kira seperti apa ya neraca energi? Neraca energi kira-kira seperti apa? Secara umum ya. Kalau masa, kalian masa masuk, masa keluar. Tapi itu salah ya, betul. Masa masuk, masa keluar kalau nggak ada reaksi. Tapi yang betul kan apa kalau yang masa itu? Masuk, terus ada yang tambah generasi ya. Terus tambah yang apa dikurangi ya? Dikurangi yang out, dikurangi yang terkonsumsi, itu ada akumulasi ya. Sama, yang energi juga sama. Cuma energi sedikit beda bentuknya ya. Ini sebenarnya jumlah energi yang ada di sistem ya. Ini sama dengan energi yang dipertukarkan. Sama, ini akumulasi dalam bentuk ini ya. Yang dipertukarkan sistem lingkungan. Sistem ke lingkungan ini ya. Energi sistem, tadi apa? Punya sistem.